Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Sobarini, kelas 10 Busana 1. Di sini saya akan membahas perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia pada demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950. Masa awal kemerdekaan Indonesia belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna. Negara masih menghadapi tantangan dan hambatan yang seringkali berujung pada terjadinya konflik bersenjata. Ada hambatan dan tantangan yang berasal dari luar negeri, ada pula tantangan yang muncul dari dalam negeri sendiri, seperti revolusi fisik berupa pemberontakan. Namun demikian, untuk memenuhi kelengkapan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah kabinet pertama, yaitu kabinet presidensial, yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Kabinet pertama tidak berlangsung lama, hanya pada 4 September sampai 14 November 1945. Lalu dibentuklah kabinet kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi, politik perundingan yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Akibatnya Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Ketika membentuk kabinet yang ketiga, Soekarno tetap menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri sehingga dinamakan Kabinet Syahrir II yang berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya dibentuklah kabinet keempat, yaitu kabinet Syahrir III dengan lama masa jabatan 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Pada tanggal yang sama, Presiden mengeluarkan Maklumat Nomor 6 1947 yang isinya menetapkan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Akhirnya, Kabinet Syahrir III masuk masa demisioner. Selanjutnya dibentuk lagi kabinet yang kelima pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1945 dengan Amir Syarifuddin. Selanjutnya pada 11 November 1945 dibentuk kabinet ke-6 dengan tetap Amir Syarifuddin. Kemudian dibentuk kembali kabinet ke-7 dengan Muhammad Hatta. Kabinet ini berakhir pada 4 Agustus 1948. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Ketika Yogyakarta diserbu, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Kabinet PDRI ini dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan berakhir pada tanggal 13 Juli 1949. Selanjutnya digantikan oleh Kabinet ke-8 dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet yang ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprojo. Dia adalah seorang kabinet yang berperan penting dalam kabinet masa transisi dan Republik Indonesia ke Republik Indonesia Serikat. Ketika Indonesia menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat, dibentuk dua kabinet, yaitu kabinet dipimpin oleh Muhammad Hatta dan kabinet yang dipimpin oleh Dr. A. Halim. Usia kabinet pun sangat singkat, mengingat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada September 1950. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.